dosen, para wakil dekan dan hadir, dan juga Bapak Ibu tamu undangan saya hormati, khususnya dari Bilik. Terima kasih Bu, selamat pagi. Pertama, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kesempatan kita pagi hari ini dalam acara yang sangat membahagiakan dan membanggakan, bahwa hari ini kita akan melakukan seminar dan workshop mengenai inklusivitas dan audit aksesibilitas kampus Unpad. Bapak sekalian, mungkin seperti diketahui bahwa Unpad sejak tahun kemarin, mulai Rensa yang terbaru, kita sudah mulai menegaskan kembali komitmen kita akan inclusivity bagi seluruhnya, tidak hanya untuk dosen, namun juga untuk mahasiswa dan calon mahasiswa untuk masuk ke Unpad. Inclusivity ini tentu tidak dimaknai hanya dalam bentuk disabilitas, tapi berbagai macam kelompok, berbagai macam masyarakat yang ingin ikut berkontribusi dan menikmati apa yang terjadi di Unpad. Tentu kami tidak akan membeda-bedakan masyarakat tersebut agar dapat mengakses pada Unpad. Namun khusus untuk hari ini, tentu inclusivity yang paling sulit untuk kita bisa fasilitasi adalah untuk saudara-saudara kita yang juga memiliki hak untuk masuk ke Unpad, yaitu teman-teman dari disabilitas. Alhamdulillah tahun ini kami sudah cukup juga memberikan peningkatan. Tahun ini dari 39, tidak salah bahwa ada sekitar 30% yang sudah kami terima di Unpad untuk teman-teman disabilitas, sehingga semakin hari jumlah teman-teman penyandang disabilitas semakin lama semakin banyak. Oleh karenanya, tentu kita perlu mempersiapkan diri lebih detail lagi, lebih kuat lagi, bagaimana agar fasilitas kita dan juga supporting kita untuk teman-teman disabilitas tetap dapat kita berikan sebaik-baiknya, sejauh-jauhnya, sehingga tidak ada kesulitan teman-teman dapat berkuliah secara baik. Jeung enjing sampurasun ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua untuk bisa hadir dan mengikuti kegiatan seminar dan workshop inklusivitas dan audit aksesibilitas di kampus Unpad. Tentunya saya ingin mengucapkan yang terhormat Pak Rektor Pak Arif yang tadi sudah pembukaan, Ibu Wakil Kemahasiswaan ya tadi ya, dan Wakil 1 dan dekan-dekan, para dosen dan para tamu undangan yang hadir di pagi hari ini. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Zulhamka Julianto Hadir. Saya seorang disabilitas yang menggunakan kursi roda elektrik, menggunakan seragam bilik dan celana hitam, lalu sepatu hitam. Ini saya menyampaikan untuk kebutuhan dari aksesibilitas untuk penyandang disabilitas netra. Jadi kita memperkenalkan diri bagaimana siapa nantinya akan berbicara di depan itu dan menggunakan apa. Dan saya tidak menggunakan kacamata gitu. Rambut saya masih hitam, belum putih. Saya singkat cerita saya aktivis sebagai disabilitas di Bandung Independent Living Center dari tahun 2013 dan tentunya saat ini diamanahi sebagai direktur bilik periode 2023 sampai 2028. Selain itu, selain saya aktivis di bilik, pekerjaan utama saya adalah bekerja di sektor formal di salah satu anak perusahaan BUMN sebagai contact center, dan dari tahun 2016 sampai dengan saat ini. Tentunya hal itu perjuangan yang cukup panjang dan nanti bisa kita kaitkan bagaimana hal itu bisa sampai terjadi. Selanjutnya itu singkat cerita saya. Ada perbedaannya? Biar Bapak Ibu kampus inklusif Unpad bisa dibantu selanjutnya. Di sini kami ingin menyampaikan bagaimana perspektif dari Bapak Ibu sekalian. Di sini ada 3 orang pengguna kursi roda, 3 orang penyandang disabilitas. Saya pengguna kursi roda dan ada teman kami Kang Opik yang tadinya hadir di sini tapi lagi ada kegiatan di Solo mengikuti TIK Komdiki, dan satu lagi ada Kang Tri yang sebagai seorang teman netra. Nah, apa sih yang ada di benak Bapak Ibu sekalian terkait melihat kelompok disabilitas? Tentunya siapa sih mereka, berasal dari mana, apa yang dialaminya, bagaimana kesehariannya,
apa yang sedang dia lakukan, mengapa bisa demikian, tantangannya apa aja sih, lalu nanti yang paling utama masa depannya bagaimana dengan seorang penyandang disabilitas itu. Boleh di next. Nah, orang dengan disabilitas itu tentunya ada dua aspek yang harus kita harus untuk dihilangkan, itu bagaimana adanya hambatan dari internal, bagaimana kondisi kita sebagai seorang disabilitas untuk bisa menerima secara berdamai dengan diri kita, lalu ada pihak keluarga juga, dan bagaimana tantangan ataupun hambatan dari cara pandang terhadap dirinya sendiri. Dan tentunya yang paling ini adalah hambatan dari pihak luar eksternal, yaitu bagaimana infrastrukturnya atau sarana fisiknya, bagaimana stigmanya, lalu bagaimana kita mendapatkan informasi dan aturan dan regulasi. Di sini mungkin saya akan secara singkat karena akan beberapa ada teman-teman yang lain lebih sharingnya berlebih ke ini. Boleh next. Nah, ketika hambatan itu sudah hilang, boleh di next lagi. Nah, ketika hambatan itu hilang, internal dan eksternalnya, next lagi. Nah, next lagi kita akan menjadi hidup mandiri. Nah, penyandang disabilitas bisa mandiri dan bisa menikmati haknya sama seperti orang lain dan bisa berpartisipasi aktif dan terlibat di tengah masyarakat. Dan di sini saya mau mengambil contoh, boleh sambil di style aja videonya sedikit. Nah, itu yang warna merah, maaf. Nah, itu salah satu kegiatan saya di kantor. Sedikit aja lah, nggak usah lama-lama. Nah, ini kontribusi nyata untuk bisa mencapai bekerja di salah satu anak perusahaan BUMN. Boleh di next saja, itu sekilas saja. Boleh di next. Nah, next lagi. Nah, tentunya mendorong partisipasi aktif itu penyandang disabilitas di tengah masyarakat, tentunya kita harus menghilangkan hambatan internalnya, hambatan eksternalnya, dan jadilah penyandang disabilitas itu yang aktif dan produktif. Next, untuk semuanya bisa ada 4 kelompok yang harus kita hilangkan hambatannya. Itu adalah bagaimana hambatan fisiknya, seperti nanti bagaimana apakah di sebuah ruangan ada trotoarnya sudah akses atau belum, di bangunannya ada ramnya sudah sesuai atau belum, dan toiletnya misalkan. Next, ada hambatan, itu ada suasana hambatan fisik, hambatan sikap. Nah, yang sering kita terima dari penyandang disabilitas adalah stigma, diskriminasi, asumsi negatif, stereotip, dan ableisme. Jadi banyak di tengah masyarakat menganggap menjadi seorang disabilitas itu adalah kutukan. Kadang-kadang mungkin Bapak Ibu suka pernah mendengar kalau ada ibu hamil, ada ibu hamil lalu melihat disabilitas, maaf, yang ada kakinya atau tangannya, atau yang amit-amit jabang bayi gitu kan. Nah, itu artinya stigma itu selalu melekat pada kelompok disabilitas, dan tadi stigmanya tidak bisa berprestasi. Nah, padahal prestasi itu kan bisa ditunjang kalau ketika tadi hambatan-hambatan itu dihilangkan. Nah, bagaimana supaya teman-teman disabilitas ini bisa berprestasi? Ya, hilangkan hambatannya, maka semuanya itu akan bisa langsung berproduktif. Bisa di next lagi. Hambatan selanjutnya, hambatan komunikasi. Nah, pastikan nantinya tidak ada tidak ada lagi hambatan untuk informasi, baik itu braille, audio, teks sederhana, karena kan di sini ragam-ragam disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu secara undang-undang itu ada 4 ragam disabilitas fisik, sensorik, tuli, dan netra, intelektual, dan mental, dan ada yang ganda atau gabungan. Disabilitas itu dikatakan disabilitas ketika memiliki hambatan yang jangka waktunya lama, lebih dari 6 bulan. Nah, tolong dibedakan antara mana orang sakit dan orang dengan disabilitas, karena dengan penyakit disabilitas itu bukan orang sakit, tapi ya orang dengan yang memiliki hambatan secara dalam dirinya sendiri, gitu salah satunya. Dan disabilitas itu dijadikan bisa menjadi disabilitas karena banyaknya hambatan. Jadi masih cocok sih untuk saat ini di negara kita dari sisi undang-undangnya disebutnya disability, karena masih banyaknya temuan
sarana dan prasarana atau hambatan-hambatan yang ada di Indonesia ini. Ketika semua hambatan itu hilang, maka disabilitas itu hanyalah sebagai bagian dari keberagaman, dan di situ bisa disebutlah kita different ability, kemampuan yang berbeda. Kalau saat ini masih saya sendiri masih cocok untuk dengan kata disabilitas karena masih banyak hambatan-hambatan yang ada di negara kita ini. Boleh next. Dan tentunya hambatan sistematis. Kita berterima kasih sekali tentunya kepada Unpad yang sudah memulai membuka eh, proses kebijakan regulasi untuk keberpihakan kepada kelompok disabilitas, bahkan semua konsepnya inklusi. Ya, tentunya yang tadi Pak Rektor sampaikan, tantangan terberat adalah bagaimana memfasilitasi untuk teman-teman disabilitas seperti itu, karena ada aspek-aspek yang diperhatikan dan bagaimana untuk menunjukkan mewujudkan kampus yang inklusif. Tentunya aspek-aspek dari sistematis ini sudah ada. Boleh next. Nah, landasan hukumnya kita sudah ada nih, mulai dari tentang pendidikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, CRPD, tentang udah ada nih undang-undangnya. Bapak Ibu pasti udah hatam lah istilahnya gitu, bukan hatam, udah mendapatkan informasi, tapi bagaimana kondisi ini bisa segera untuk dieksekusi, untuk dijalankan agar banyak orang di luar sana yang memiliki prestasi-prestasi yang di luar melalui jalur akademik, karena untuk bekerja di sektor formal itu salah satunya adalah harus mencapai pendidikan yang tinggi gitu ya. Kami menginformasikan bahwa pembina bilik itu namanya Teh Cucu Saidah, kalau mungkin Bapak Ibu mendengar atau pernah dengar. Beliau aktivis udah skala internasional itu di bilik ya, pembina bilik. Beliau S2-nya di Australia, seperti itu. Artinya semua bisa diakses digapai ketika hambatan itu semuanya hilang, dan di negara sana itu tidak ada hambatan. Nanti saya menceritakan juga bagaimana pengalaman saya ketika di Australia. Boleh di next. Nah, tentunya mengapa sih kampus inklusif? Kenapa itu kampus harus inklusif? Nah, tentunya yang kita harapkan yang saat ini masih adanya dulu itu kan segregatif ya. Jadi disabilitas hanya untuk di SLB. Nah, tentunya itu tidak akan mewujudkan lingkungan yang inklusif. Jadinya ada interaksi antara siswa atau mahasiswa yang non disabilitas maupun disabilitas. Di situ adalah timbul interaksi dan bisa berpartisipasi secara aktif, secara penuh dalam sebuah lingkungan. Karena kita berbicaranya di ranah pendidikan gitu ya. Nah, kita merunut lagi kenapa banyak stigma-stigma yang masih melekat pada penyandang disabilitas, karena berawalan tidak mulai dibiasakan masyarakat ini berinteraksi dengan kelompok disabilitas, jadinya adanya kasus stigma, bullying dan sebagainya. Karena ketika saya pun misalkan di jalan gitu selalu suka kadang-kadang dilirik sama orang pakai kursi roda, terus ditanya dan sebagainya. Artinya itu kan masih adanya stigma yang melekat. Nah, dengan adanya kampus inklusif ini ingin mewujudkan keberagaman sosial, bahwa disabilitas juga mampu dan mendapatkan hak yang setara dalam pendidikan. Tadi menghapus stigma disabilitas di dunia akademik banyak, bahkan di Unpad juga sudah banyak ya Bu ya, untuk mahasiswa Unpad yang disabilitas. Artinya itu ada prestasi yang bisa dilakukan. Namun tapi secara data dan fakta hambatan itu masih tetap dialami oleh mahasiswa-mahasiswa, tapi dia tetap melawan hal itu semua, tetap ingin mengambil untuk menjadi mahasiswa dan sebagainya. Jadi menghilangkan hambatannya. Nah, di sini Bilik mau menyampaikan bahwa dalam risetnya 200 orang penyandang disabilitas yang kita riset, hanya 4 orang yang mencapai strata 1. Artinya pendidikan yang masih banyak PR yang harus ini oleh pemerintah ya, bahwa
Unpad ini udah menjadi salah satu contoh yang baik yang sudah mau mulai berproses seperti itu. Boleh di next. Dan tentunya untuk mewujudkannya, untuk mendorong semuanya kan tadi ada untuk mewujudkan kampus yang inklusif, aspek dan indikatornya tentunya ada kebijakan dan kepemimpinan, aksesibilitas fisik, aksesibilitas informasi, aksesibilitas komunikasi, akomodasi yang layak, tentunya sumber daya manusia. Nah, nanti di sini saya akan menyampaikan contoh dari betapa pentingnya, utamanya itu adalah kebijakan dan kepemimpinan. Nanti saya akan menyampaikan contoh ada di slide yang berikutnya. Semua ini bisa berjalan ketika poin nomor 1 itu paling udah mendukung. Ketika poin nomor 1 itu tidak mendukung, harapan yang lain itu pastinya akan kesulitan. Next. Ya, tentunya nanti bagaimana aspek-aspeknya, bagaimana nanti penerimaan mahasiswa baru, capaian belajar seperti apa, isi pembelajaran seperti apa, medianya nanti seperti apa, mata kuliahnya pasti nanti akan ada penyesuaian dan sebagainya. Bagaimana nanti penilaian pembelajarannya, lalu dosen dan tenaga pendidikannya apakah sudah sudah memiliki sudah didasari atau bagaimana berkomunikasi berinteraksi dengan teman-teman disabilitas dalam pembelajarannya nantinya. Bagaimana sarana dan prasarana di lingkungan kampus ini sudah sesuai atau belum, karena jangan hanya sekedar ada menggugurkan kewajiban tapi tidak diperhatikan segala aspek-aspeknya. Lalu bagaimana aspek pendanaan, nah yang kita apresiasi lagi kepada Unpad sudah adanya ULD ya Bu ya. Nah itu kita berikan tepuk tangan untuk Unpad. Itu satu langkah maju yang harus kita apresiasi dari Bilik, tentunya mengucapkan apresiasi karena belum banyak kampus-kampus yang sudah memiliki ULD, walaupun semua itu butuh proses. Tidak semudah membalikan tangan untuk proses itu sesuai dengan harapan yang kita inginkan, dan ini adalah salah satu contoh untuk adanya pelibatan langsung dengan kelompok disabilitas atau lembaga disabilitas antara lembaga Unpad dengan lembaga Bilik. Dan tadi oleh Ibu Sesi sudah disampaikan nothing about us without us. Ketika berbicara disabilitas, maka libatkan penyandang disabilitas itu sendiri, karena kita paham dan paham terkait dengan kedisabilitasan yang dari kita jalankan sekarang ini. Nah, tentunya 3 poin kunci utama untuk melayani mahasiswa nantinya yang sudah ada saat ini, tentunya paham dan peduli, dan tentunya ada aksi yang nyata gitu ya. Bagaimana bisa melakukan adaptasi, akomodasi, dan modifikasi. Nah, ketika kondisi-kondisi yang tidak bisa memungkinkan, belum bisa diwujudkan, masih banyak alternatif-alternatif lainnya untuk bisa memberikan aksesibilitas yang layak untuk agar teman-teman dari mahasiswa ini bisa nyaman, aman berada di kampus perkuliahan ini. Next. Nah, ini saya sedikit pengalaman ketika waktu berada di Australia, mendapatkan pendidikan singkat di the University of Sydney. Tadi perjalanan dari apartemen ke kampus tadi, trotoarnya landai, ini melewati jembatan, dan ini udah masuk lingkungan sekolah the University of Sydney-nya. Kami berangkat 20 orang dari perwakilan organisasi seluruh yang ada di Indonesia, dan ini didanai oleh pemerintah Australia. Nah, ini salah satu toilet yang akses bagi disabilitas, dan tentunya saat ini mohon untuk tidak mengklaim lagi toilet disabilitas gitu ya, karena nanti kesannya itu jadinya eksklusif lagi. Jadi bagaimana untuk adanya toilet aksesibel. Nah, ini transportasi aksesibelnya juga, nanti mudah-mudahan ke depan Unpad bisa memiliki kendaraan yang inklusif, yang akses seperti HIS ini ya, yang bisa dijadikan Unpad ini kan luas, dan bagaimana bisa memiliki ini ya, mungkin semuanya untuk berproses. Boleh next aja. Nah, hasil pengalaman short course di Sydney saya pada tahun 2016, tentunya jadi saya memahami prinsip-prinsip inklusi itu seperti apa, equality itu seperti apa, partisipasi dalam kebijakan publik.
dan praktek baik di kampus di instansi Australia dalam menyediakan lingkungan belajar dan kerja yang inklusif, perbandingan regulasi dan sistem layanan disabilitas antara Indonesia dan Australia. Saya sedikit informasi saja, ketika saya di sana mendapatkan informasi bahwa Australia itu membutuhkan waktu sampai benar-benar negara yang inklusif, yang akses bagi semuanya, itu membutuhkan waktu di 70 tahun. Waktu saya 2016 gitu ke sana. Tarik mundur berarti ya mungkin memulai dari tahun 1900-an kurang lebih mungkin. Nah, 70 tahun, tapi kita harus optimis gitu, Indonesia harus bisa lebih cepat, dan apalagi kita sudah menargetkan Indonesia emas 2045, mudah-mudahan 2045 ini benar-benar emas yang inklusif, bukan Indonesia emas. Nah, next. Jadi harus ada titik positifnya juga. Dan ini salah satu MOU antara Bilik dengan Pengadilan Tinggi Jakarta, salah satu aja, sama bagaimana kita memberikan pelatihan mengaudit, mengasesmen, ada di Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta, Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Bandung juga, ada Pengadilan Negeri Bandung khusus kelas 1A. Boleh ini salah satu contoh saja bahwa kita berpengalaman untuk melakukan kegiatan workshop, seminar maupun pelatihan. Boleh next. Nah, ini yang mau saya ceritakan yang terbaru itu adalah yang paling benar-benar bisa terlihat perubahannya adalah ketika kita melakukan pembekalan bagaimana merubah cara pandang dari pemimpin yang tadi nomor 1, kebijakan, supaya bisa mendorong ke bawahnya untuk mewujudkan tempat-tempat yang akses di lingkungan BPPK Ciloto, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Ciloto. Itu salah satu contoh. Before tahun 2024 kita melakukan pelatihan MOU assessment, di mana salah satu masjidnya ini itu tidak akses dan tidak ada toiletnya untuk toilet aksesibel, dan di tahun 2025 itu sudah kita melakukan monitoring dan evaluasi, itu sudah tersedia jalur rangnya, guiding blocknya, lalu toilet aksesnya. Jadi kita tidak memiliki hambatan lagi untuk masuk ke masjid. Padahal di kondisi BPK Ciloto itu kondisi letak geografisnya yang kayak pegunungan itu cukup tinggi, jadinya tetap mereka memperhatikan aksesibilitas untuk kelompok rentan. Kelompok rentan itu bukan hanya disabilitas tapi wanita, lansia, disabilitas, anak-anak. Next, ini antar foto. Ini hanya sebagian salah satu kecil saja. Next. Nah, ini waktu kegiatan kemarin itu, dan ini yang apa ya namanya? Saya ingat betul waktu Pak Kepala BPK Ciloto tahun lalu saat menyampaikannya ketika kegiatannya selesai, menginstruksikan kepada semua bawahannya untuk segera eksekusi apa yang menjadi kebutuhan aksesibilitas untuk memberikan pelayanan prima di lingkungan BPPK Ciloto. Dan BPPK Ciloto itu saya menyampaikan bahwa dia memiliki salah satu ciri khas yang paling unggul adalah dari adanya kendaraan yang inklusif. Padahal itu tidak menjadi penilaian dari Menpan RW. Padahal dana tersebut bisa sebetulnya dialihkan untuk ke yang lain. Tapi karena lagi-lagi kebijakan ini ketika waktu itu saya dan Teh Cucu itu menyampaikan secara langsung kepada Kepala BPK Ciloto untuk bagaimana membuka cara pandang stigma perspektifnya, tidak lagi yang kita kenal banyak itu ada charity, tapi kita berbicaranya hak gitu, berbasis hak. Nah, ketika kita sudah kena kepada pimpinannya yang pemangku kebijakannya, maka akan mempermudah ke bawahnya untuk melaksanakannya. Di sini semua ruang mulai dari wismanya, mulai dari lobbynya dan sebagainya sudah direnovasi, yang tadinya benar-benar tidak akses dan menjadi akses. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu percontohan juga bagaimana bahwa kepemimpinan yang memiliki pilihan yang tepat untuk mengambil keputusan itu bisa mempengaruhi, ya, dengan Bapak Rektor menyampaikan itu sudah kebijakannya sangat baik, seperti itu, sudah mewujudkan tidak ada lagi untuk mewujudkan kampus yang inklusif.
mau sedikit boleh di-play untuk videonya. Nah ini HIS-nya ada parkir disabilitas ini juga sudah ada ya. Nah ini saya sedikit cerita bahwa kondisi mobil ini beliau kepalanya itu kan biasanya kalau memikirkan suatu perubahan itu membutuhkan anggaran direncanakan. Kita sudah menyampaikan rencana anggaran jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita tidak ada berekspektasi bahwa akan secepat itu menghadirkan kendaraan kendaraan yang akses ini. Saya kira itu mungkin nanti di jangka menengahnya atau jangka panjang. Nah itu semua dilakukan, semua perubahan ini dalam waktu kurang dari 6 bulan dan berkomunikasi langsung dengan bilik untuk saran bagaimana konsultannya gitu ya, bagaimana untuk memberikan ruang tenang misalnya, terus jalur landainya seperti apa, bidang miringnya seperti apa. Nah itu semuanya dilakukan karena jaraknya jauh ya, Bandung dan Cianjur, jadinya melalui kontak untuk secara monitor saat untuk penerapannya jadi lewat secara online lewat WA gitu ya. Nah selanjutnya itu saat ini ya itu melakukan monitoring secara langsung. Boleh di next. Nah rekomendasinya tentunya nanti kita akan melakukan audit aksesibilitas, jadi apa saja sih yang jadi untuk perbaikan mewujudkan kampus inklusif di Unpad ini seperti apa nantinya, bagaimana nanti pelatihan staf dan dosennya supaya untuk berinteraksi berkomunikasi dengan disabilitas seperti apa, dan nanti tentunya program personal asisten nih untuk dari para mahasiswa-mahasiswa bisa untuk nantinya bagaimana mendampingi mahasiswa yang dengan disabilitas begitu. Tentunya adanya kebijakan inklusif dan anggaran dan survei dan monitoring inklusi tetap dijalankan. Next lagi. Nah, apa sih kolaborasi yang ini adalah langkah awal dan tentunya ini terlalu singkat waktunya tentu untuk membahas ini semua tidak bisa sekali, tentu adanya sustainable atau keberlanjutan mulai dari nantinya bagaimana harapannya bisa berkolaborasi dengan Unpad dan bilik, dan nantinya Unpad bisa juga bermitra dengan universitas lainnya juga sebagai bahan referensi juga, dan pada sisi bilik dari sisi pelibatan langsung kepada lembaga disabilitasnya dan bagaimana nantinya program penguatan kapasitas di Unpadnya itu sendiri, dan tentunya harapannya Unpad ini bisa menjadi role model sebagai kampus inklusif yang bisa dijadikan contoh untuk kota-kota lain. Sekarang kita mencontoh ke Brawijaya, dan mudah-mudahan nanti Unpad dijadikan contoh untuk kampus-kampus lainnya gitu. Ya, akhir kata, nothing about us without us, no one left behind. Terima kasih. Sekian paparan yang bisa saya sampaikan, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Mungkin ini adalah langkah awal, bukan pertemuan kita yang pertama, tapi nanti mudah-mudahan ada keberlanjutan untuk kita mewujudkan kampus yang inklusif di lingkungan Unpad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke ibu sesi. Terima kasih Kang Anto. Bapak dan Ibu, satu hal yang kita highlight dari, kalau saya boleh meng-highlight tadi satu yang disampaikan oleh Kang Anto, bahwa ketika kita berbicara akses untuk kelompok disabilitas, kita tidak berbicara charity. Ya. Kita tidak berbicara sebuah kebaikan karena kasihan, mohon maaf. Tapi kita berbicara hak. Mereka juga punya hak. Dan kita memang yakin Unpad masih punya jalan panjang untuk mewujudkan Unpad sebagai kampus inklusif untuk kelompok disabilitas. Tapi jalan panjang itu tidak akan pernah dimulai kalau kita tidak memulainya sekarang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi langkah yang strategis yang bisa mendorong kita supaya kita bisa menjadi benar-benar kampus yang inklusif. Berikutnya narasumber yang kedua nih, karena juga akan bercerita kepada kita, sharing, berbagi, memberikan input kepada kita bagaimana sebenarnya